selamat pagi teman-teman. Hari ini tanggal berapa ya? 22 Oktober 2025. Pagi ini aku dapat kesempatan untuk ngambil seminar. Bukan ngambil seminar sih, lebih tepatnya mengisi materi di seminar punya bidang ekonomi kreatif Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Ketapang. Jadi ini aku lagi mau ke sana karena sebentar lagi udah mulai, katanya jam 8:30 udah mulai, ini dah jam 8:20. Jadi ya nanti kalau udah sampai sana aku tunjukin tempatnya. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Jadi hari ini acaranya tuh di Kongsi Kopitiam. Kopitiam yang lumayan baru di Kalimantan, bukan di Ketapang. Sudah berapa bulan di sini. Mereka punya ruang, katanya meeting room. Jadi ya ini tempatnya. Yap, si Kopitiam. Selamat pagi Ibu. Kak, lengkap dengan vlog sekali. Pak, hah? Sile. Jadi tempatnya teman-teman. Sergi. Berarti adiknya Anggi. Iya. Duduk Bang Sergi, Maesa. MC kondang nih. Untuk pasal sewa di dinas. Kerja di dinas. Dari awal udah ini banget mungkin dari awalnya cuma Sampai jadi moderator nanti, moderator diskusi. Hari ini Ekraf Ketapang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini mendatangkan pemateri-pemateri yang luar biasa Bapak Ibu. Pematerinya ini masih bisa dikatakan golongan-golongan muda, membawa pemikiran yang fresh yang sepertinya cocok untuk informasi masa kini yang bisa kita terapkan dalam kegiatan ekonomi kreatif kita. Yang pertama ini nanti saya akan panggilkan seorang pemateri yang bernama Bapak Christian Sergi Mahesa. Sebelumnya saya spill dulu Bapak Ibu pengalamannya. Beliau ini adalah seorang barista atau pekerjaannya itu di tempat tukang kopi. Beliau ini adalah owner dari sebuah kedai kopi yang ada di Kabupaten Ketapang. Beliau adalah seorang lulusan S1 Ilmu Komunikasi dan juga dengan peminatannya marketing. Artinya beliau ini juga jualan. Nah, kemudian Christian ini menggabungkan keahlian komunikasi strategis di pengalaman lapangan. Jadi bukan hanya sekedar yang bisa berteori Bapak Ibu. Usahanya beliau ini sudah punya. Beliau ini memiliki berbagai macam pengalaman. Yang pertama pernah menjadi pemateri di uji cita rasa kopi. Jadi pernah jadi pemateri di Merasa Kopi. Kemudian beliau pernah menjadi mentor barista dasar di kegiatan bimbingan teknis waktu itu di Hotel Aston di tahun 2022. Kemudian juga pernah menjadi juri pada lomba Ketapang P60 Battle, lomba kopi di Kabupaten Ketapang. Nah, dengan latar belakang yang konsisten, dunia komunikasi dan juga branding, dan tertarik dalam hal yang kaitannya dengan marketing khususnya di dunia perkopian, inilah Bapak Ibu, saya akan panggilkan langsung pemateri pertama kita sekaligus yang akan kita ajak berdiskusi, Bapak Christian Sergi Mahesa. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kepada Bapak Sergi Mahesa, silakan Bapak. Terima kasih Bang Iwan. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Masih semangat ya berarti ya pagi-pagi ya. Jadi sebenarnya saya di depan sini Bapak Ibu sebelumnya perkenalan, nama saya Christian Sergi Mahesa.
Saya seorang lulusan S1 Ilmu Komunikasi di bidang peminatan marketing komunikasi. Jadi memang materi yang saya bawakan kebetulan cocok dengan latar belakang pendidikan saya. Jadi sebagai gambaran mungkin ini adalah sekian persen ilmu dari apa yang saya pelajari di perkuliahan dulu waktu saya kuliah di Telkom University di Bandung. Nah, mengapa di zaman sekarang itu digital marketing penting? Tadi sudah disinggung oleh Pak Sekdis bahwa faktanya 80% keputusan pembelian dimulai dari pencarian online di zaman sekarang. Terus yang kedua, kenapa kita harus belajar digital marketing? Karena satu orang setiap hari scroll di HP-nya itu sudah terpapar ratusan bahkan ribuan brand sehari, tapi hanya dapat mengingat 5 atau sampai 7. Tips dari dosen saya adalah kalau kamu mau diingat, 2 pilihannya, bikin paling baik atau paling buruk. Jangan setengah-setengah atau jangan normal-normal saja. Kalau mau bikin yang paling baik, ya baik, bakal diingat oleh masyarakat. Tapi kalau mau bikin paling buruk, bukan berarti buruk, itu juga dia berhasil untuk diingat oleh masyarakat. Contoh, saya punya teman dulu sekolah, di zaman sekolah. Akhirnya kita sekawanan ini reunian dan napak tilas lah, bermain kembali ke sekolah, bertemu guru-guru. Siapa yang paling diingat? Betul, ibu-ibu. Yep, job desk kita hari ini sudah selesai. Udah ngasih materi tadi untuk digital marketing dan packaging branding oleh Kak Cici juga. Bagi sepupunya itu ada 2 sertifikat ya. Memang kita buat 2, satunya digital marketing, satunya branding packaging. Jadi Bang Iwan ke kiri. 2 sertifikat. Satunya digital, satunya Mbak, terima kasih ya. Tos. Tos. Dadah semuanya, terima kasih. Oke, dah hati-hati. Thank you. Gerimis, sudah mulai gerimis guys. Sejauh ini sih Kongsi keren sih. Kongsi keren, punya meeting room, punya ballroom. Enggak cuman meeting room, kalau meeting room kan 1 sampai 10 orang lah mungkin ya, atau 15 orang. Ini ballroom loh. Tadi sekitar 50-an orang bisa nampaknya masuk. Keren sih, ibu-ibu dan bapak-bapak dan teman-teman semua juga antusias dengerin semuanya. Jadi kita balik ke Skopi dulu, nanti aku ceritain fullnya gimana. Halo teman-teman, aku udah di Skopi. Jadi sedikit recap atau rekapitulasi dari kegiatan hari ini. Aku kemarin dikontak sama bidang ekrab dari Dinas Pariwisata untuk ngisi materi, jadi pemateri di fokus topiknya adalah digital marketing. Yang hari ini tanggal 22 Oktober 2025 hari Rabu jam 9 lewat sedikit acaranya itu dimulai. Di sana MC-nya ada Bang Iwan, terus aku juga
disandingkan dengan Kak Cici dari Balance, Nakano dan sebagainya. Dia bahas tentang, dia kebagian materi tentang branding packaging. Nah, aku bagian tentang branding digital marketing. Nah, mengapa bisa aku yang terpilih? Menurut mereka, aku udah mulai terlihat di beberapa event. Aku udah mulai ngisi jadi materi, terus juga sempat menjuri di beberapa event barista. Nah, jadi menurut mereka udah bisa lah untuk membagikan materi, dan atas dasar itu ya udah aku okein juga karena mereka percaya sama aku. Ya aku anggap kepercayaan ini adalah hal yang baru juga untuk dicoba, jadi ya kita gas. Nah, jadi hari ini seru banget dalam artian ini kali pertama aku membagikan materi tentang sekian persen dari ilmu komunikasiku selama perkuliahan. Ya aku ngambil sedikit-sedikit teori dari sana untuk kubagikan, dan yang bikin seru adalah antusias dari peserta juga. Wow, maksud aku walaupun rata-rata umur yang datang itu mungkin lebih senior daripada aku, lebih banyak pengalamannya mungkin di bidang bisnis, sudah coba ini itu, tapi mereka tetap menunjukkan antusias yang sangat membuat aku bergairah untuk terus sharing, sampai akhirnya aku overtime sih kemarin tadi. Aku overtime dan udah sampai dibilangin sama panitia juga waktunya udah habis. Tapi itu karena seru, karena banyak hal yang bisa dibahas dari branding dan marketing, terutama di Ketapang lah kita ngambil ini ya, kasusnya tadi, karena memang sepertinya kalau di daerah memang studi kasus yang cepat masuk karena paling relevan adalah di daerah sekitar kita. Jadi ya begitu hari ini. Terima kasih Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang melalui bidang ekonomi kreatif sudah menjalankan acara ini. Semoga kedepannya ekonomi kreatif bisa juga berkolaborasi sampai membuat nama Ketapang lebih terdengar luas lagi, baik di Indonesia maupun di negara-negara tetangga. Jadi sekian dulu teman-teman video kali ini. Aku Christian Sergi Maisa mau pamit undur diri dulu. Bye, see you.